Three, two, one. Presiden Joko Widodo berpesan agar Karang Taruna berkontribusi pada penguatan kemandirian ekonomi generasi muda. Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Nasional Karang Taruna, Gibran Rakabuming Raka, meminta Karang Taruna berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi nasional. Pengurus Nasional Karang Taruna menggelar acara syukuran Hari Ulang Tahun Karang Taruna ke-61. Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo berpesan agar Karang Taruna dapat berkontribusi pada penguatan kemandirian ekonomi generasi muda. Oke, pada hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Abdul Qois sebagai Ketua Karang Taruna di Panggilan Utara, Kecamatan Ciledug, yang mana beliau akan berbagi cerita inspiratifnya serta gaya kepemimpinan yang diterapkan pada organisasi tertentu. Selamat datang Bapak Abdul Qois, terima kasih telah meluangkan waktunya pada malam ini. Terima kasih kepada Amanda sudah menyempatkan hadir di tempat kami, dan saya juga sangat senang karena bisa berbagi cerita atau pengalaman kepadamu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, bisa dijelaskan Bapak latar belakangnya, kemudian apa yang Bapak jalankan pada saat ini? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Asrafuddin. Saya menjabat sebagai Ketua Karang Taruna, kebetulan masih baru, ya kurang lebih baru 1 tahun. Saya terjabat dari tahun 2023 bulan Agustus, dan itu ketika itu saya lagi bersama dengan teman-teman saya, teman organisasi Karang Taruna yang ada, dan kita pemilihannya secara aklamasi, secara voting, dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak. Dan itu juga bermula dari saat saya sering aktif di berbagai kegiatan di lingkungan kami di Panggilan Utara. Kemudian latar belakang Bapak kesibukannya? Kesibukan saya sehari-hari itu saya sebagai guru di sekolah dasar. Tapi di salah-salah kesibukan saya juga menyempatkan waktu untuk hadir berbincang-bincang dengan teman-teman saya, dengan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Panggilan Utara ini. Bapak, apa itu kepemimpinan yang efektif? Kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif kalau menurut saya pribadi itu adalah kepemimpinan yang bisa menginspirasi banyak orang, yang bisa menjadi contoh kepada teman-temannya. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya yang bisa nyuruh-nyuruh aja. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi juga bisa menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Jadi ketika misalnya di suatu permasalahan, dia bisa memberikan contoh sontik, ya, yang menyelesaikan, bukan hanya menyuruh atau mungkin menjalan-jalankan, gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak mengajarkan gaya kepemimpinan Bapak? Gaya kepemimpinan saya itu lebih ke partisipatif, ya. Jadi saya melibatkan banyak orang, melibatkan tim saya, teman-teman saya, untuk melakukan suatu diskusi ketika mau ada kegiatan nih, misalnya kegiatan 17-an, nah itu kita pasti diskusi dulu. Nah di situ kan nanti pasti ada masukan, ada saran dari teman-teman, nah itu kita tampung. Nah nanti suara terbanyak kita akan menjadikan suatu tujuan bersama. Dan saya juga merangkul teman-teman semua, karena kan kita ini makhluk sosial, ya. Kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain
Nah makanya jangan pernah ya itu tadi yang saya katakan sebelumnya, itu kita hanya menyuruh aja, tapi kita juga harus bisa merangkul orang atau teman-teman kita yang ada di sekitar kita supaya mereka juga nyaman dengan kita juga bisa bekerja sama secara tim dengan bagus dan juga bisa menuju ke tujuan yang satu secara bersama. Selanjutnya bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan? Oke, cara mengambil keputusan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ketika ada suatu kegiatan atau ada suatu masalah, pasti saya ngumpulin teman-teman saya. Saya ngumpulin tim saya, sini kita ngumpul gitu kan. Kita rembukin, kita diskusikan suatu problem apa nih yang kita hadapi gitu. Karena kan setiap orang itu, setiap kepala kan punya pemikiran berbeda-beda ya kan. Dan pasti juga beragam. Ada yang punya solusi ini, ada yang punya solusi ini. Nah, ketika mereka sudah menyampaikan aspirasinya, itu saya tampung. Kemudian saya pilah-pilah nih, mana yang sekiranya lebih baik, mana yang sekiranya kurang baik. Nah, nanti dari hasil diskusi itu, hasil rembukan itu, insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Dan tentunya tanpa meremehkan atau merendahkan pendapat teman-teman yang lain. Jadi kita tetap diskusi secara bersama-sama, untuk menghasilkan suatu keputusan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya sejauh ini kan saya udah tanya. Saya mau tahu dari awal itu visi Bapak apa ya? Visi saya sebagai Ketua Karang Taruna itu menjadikan Karang Taruna sebagai organisasi publik yang ada di khususnya yang ada di Peninggalan Utara ini menjadi organisasi yang inovatif, yang kreatif, dan juga inspiratif untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya yang ada di Peninggalan Utara dan umumnya yang ada di Kota Tanggerang. Jadi kita bisa bergotong royong bersama untuk memeriahkan kampung-kampung kita, lingkungan masyarakat kita supaya bisa bergerak aktif, inovatif, dan juga kreatif untuk kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya nasihat Bapak untuk generasi muda saat ini apa? Oke, nasihatnya ya. Saya bukan ingin menggurui ya, tapi saya ingin berbagi pengalaman aja. Ya mungkin masukan saya kepada generasi muda Gen Z sekarang itu ya istilahnya ya. Itu jangan pernah takut untuk bergaul, jangan pernah takut untuk bersilaturahmi kepada siapapun, terutama kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, dan juga kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena tadi yang saya sampaikan, biasanya kita itu adalah makhluk sosial, jadi kita harus bersosialisasi kepada orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, ya kan? Kalau misalnya kita ada apa-apa juga pasti kita butuh orang lain. Nah, juga jangan pernah takut untuk berorganisasi, khususnya yang ada di lingkungan sekitar kita, ya seperti Karang Taruna atau mungkin organisasi masyarakat lainnya. Jangan pernah takut, coba nyemplung ke dalam organisasi Karang Taruna itu. Ketika udah tahu pasti ketagihan, pasti nanti wah ternyata seru ya, insya Allah pasti seru. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Masukan saya kepada generasi sekarang, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Mungkin terima kasih Bapak Abdul Qadir atas pengalamannya di organisasi Karang Taruna. Ya mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi, bisa memberikan manfaat untuk Amanda khususnya dan juga pada teman-teman semua.